Baik teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan latihan untuk identifikasi dan juga pemberian batas delineasi pada bentuk lahan vulkanik. Di sini kita akan menggunakan data DEM SRTM resolusi 90 meter. Untuk skala analisisnya nanti menggunakan 1:300.000. Kemudian untuk skala delineasinya adalah 1:100.000, paling maksimal. Oke, di sini untuk melakukan delineasi dan identifikasinya, saya menggunakan pendekatan pola dan juga pendekatan unsur geomorfologi. Nah, lalu untuk kunci interpretasinya sendiri, saya menggunakan kunci interpretasi tekstur, pola aliran, ukuran berupa kemiringan lereng dan juga ketinggian tempat yang merepresentasikan bagian tekuk lereng yang nantinya ini sebagai pembeda pada bagian lereng kerucut gunung api. Kemudian yang keempat menggunakan bayangan seperti itu. Oke, langsung saja di sini untuk melakukan delineasi kita fokus pada bentuk lahan vulkanik yang masih aktif, di mana tenaga yang dominan adalah tenaga vulkanik. Sementara untuk gunung api yang sudah mati, yang mati masih belum tidak aktif lagi dengan proses denudasional yang lebih dominan, tidak kita lakukan delineasi seperti pada bagian ini. Ini kan merupakan gunung api ya, tapi sudah mengalami proses denudasional yang lanjut sehingga ini terlihat kikisan atau torehan hasil erosinya itu lebih tajam-tajam dan juga lebih rapat. Oke, untuk melakukan identifikasinya, pertama kita menuju pada bagian puncak. Di sini saya sudah melakukan delineasi ya, untuk membedakan setiap bentuk lahan yang ada. Di sini akan saya jelaskan masing-masing secara lebih detail, bagaimana cara membedakannya. Oke, pada bagian ini merupakan lereng atas gunung api. Ini juga merupakan lereng atas gunung api. Nah, keduanya ini saya bedakan berdasarkan tekuk lereng. Untuk bagian ini saya bedakan berdasarkan tekuk lereng dan juga tingkat tekstur permukaannya. Sementara pada bagian ini saya juga melakukan pemberian batasnya sesuai dengan kemiringan lereng dan juga tekuk lerengnya dan juga apa intensitas pengikisannya. Oke, nah di sini kan terlihat ya pada bagian ini kemiringan lerengnya itu dia terlihat ya kesan kemiringan lerengnya ini yang lebih curam dibandingkan daerah di atasnya di bawahnya. Dan juga di sini cenderung lebih halus teksturnya dibandingkan pada bagian di bawahnya. Sementara pada bagian ini kan kikisannya lebih besar yang menandakan di sini tingkat torehannya itu lebih lebih intens, lebih kuat dibandingkan pada bagian di bawahnya. Nah, ini saya berikan batas di sini sebagai lereng atas gunung api. Sementara pada bagian ini sendiri saya bedakan terlihat ya, ini di sini tekuk lerengnya. Kemiringan lerengnya itu lebih besar dibandingkan di bawahnya. Dan juga di sini terlihat adanya hasil kikisan yang lebih besar ukurannya dibandingkan pada bagian di bawahnya. Nah, kemudian yang kedua, di sini saya bedakan lereng tengah gunung api. Ini lereng tengah dan ini juga lereng tengah. Namun di sini berbeda ya untuk lereng tengahnya. Pemberian batasnya berbeda. Di sini sekali lagi saya menggunakan pemberian batas tekuk lerengnya. Di sini terlihat bahwa pada bagian ini tekuk lerengnya terlihat ya ada perbedaan dengan bagian di bawahnya. Tuh, di sini tuh lebih tajam. Di sini lebih tajam dibandingkan yang di bawahnya. Nah, begitu pula pada bagian ini. Di sini terlihat bahwa ukuran kemiringan lereng itu lebih besar pada bagian di atasnya dan juga di sini tingkat di sini ya pada bagian ini tingkat kikisannya itu lebih sedikit. Sementara pada bagian ini juga ada kikisan namun ukurannya lebih besar. Nah, sementara pada bagian bawahnya ini lebih rapat-rapat dan ukurannya lebih kecil yang menandakan intensitas pengikisan itu juga berbeda. Tapi yang utama untuk membedakannya adalah tekuk lereng. Lereng tengah, ini lereng tengah, ini juga lereng tengah. Nah, sementara pada bagian ini, yang saya berikan batas ini adalah lereng bawah gunung api atau lereng bawah vulkan. Sementara untuk bagian ini adalah lereng bawah vulkan. Nah, di sini terlihat ya adanya perbedaan kemiringan lereng dan juga ketinggian tempat yang direpresentasikan dengan hill shape yang ada. Nah, kemudian pada bagian ini sama ini merupakan kaki vulkan. Tuh.
Kita tandai berdasarkan ini ya, kerucut gunung api, bentukan kerucut gunung api yang terlihat. Nah, di sini pada bagian ini harus kita bedakan karena umur dan materinya juga berbeda. Pada bagian ini ke sini, lalu ke bagian bawah itu merupakan kaki vulkan. Sementara pembedaan batasnya pada bagian atas ini kan, pada bagian atasnya itu berbeda karena perbedaan kemiringan lereng. Oke, lanjut. Di sini ada kerucut parasiter, di mana kita identifikasinya di sini kerucut parasiter itu bentuknya dia kerucut dan seperti kerucut gunung api juga, tapi ukurannya dia lebih kecil dan biasanya tuh pada bagian lereng bawah atau lereng tengah gunung api. Di sini bisa jadi apa ya, tempat erupsi, dan erupsinya itu erupsi sekunder atau erupsi sekunder atau erupsi samping, bukan tempat keluar magma yang utama. Kemudian di sini juga didelineasi, di sini kemungkinan juga kerucut parasiter dengan bentuk yang bentuknya kerucut dan juga berada pada ini ya, masih berupa bentang lahan vulkanik. Nah, kemudian pada bagian ini juga merupakan lereng atas yang didelineasi sama dengan justifikasi pada gunung api yang sebelah sini tadi. Nah, ini juga ini merupakan lereng tengah, ini lereng tengah, sementara ini merupakan lereng bawah, ini lereng bawah. Yang ini merupakan kaki vulkan. Ini merupakan kaki vulkan. Ini, pada ini, dan ini merupakan kaki vulkan. Nah, terlihat ya di sini ada tekstur dan ukuran yang berbeda. Yang sepertinya dia itu menerobos dari badan gunung api. Nah, di sini kan ada perbedaan tekstur dan juga perbedaan bentuknya. Ya, ini bentuknya tidak kerucut. Kalau gunung api itu cenderung bentuknya dia kerucut. Bentuk lahan vulkanik maksud saya cenderung bentukannya itu menandak apa ya? Bentukannya itu adalah kerucut seperti itu. Nah, ini kita bedakan dulu. Terus pada bagian ini merupakan apa ya? Bentuk lahan disebut dengan hummock. Hummock tulisannya HUMMOCK. Nah, di sini terlihat ya ada kumpulan material-material piroklastik dan juga ini material-material bongkahan piroklastik yang ukurannya lebih besar. Nah, di sini harus kita delin ini juga pada bagian ini ya. Nah, ya merupakan hummock. Oke. Nah, sementara pada bagian ini merupakan ini bukan bagian gunung api yang masih aktif, tapi masih berupa bentang lahan vulkanik. Tapi kita bedakannya berdasarkan bentuk lahannya yang masih bentuk lahan dengan proses asal vulkanik yang masih aktif. Nah, ini juga ya, ini bukan vulkanik. Jadi nanti diberi simbolisasi saja sebagai ini non vulkan. Bentuk lahan non vulkan. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada kesalahan ketika saya menjelaskan, mungkin bisa diluruskan dengan asisten praktikumnya pada jadwal masing-masing, atau jika masih ada yang dibingungkan, bisa menanyakannya kepada asisten praktikum pada masing-masing jadwal. Terima kasih.